Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tia Syadila dari kelas 07 SMJE 006. Di video kali ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan MNC PT Samsung Internasional. Di mana makalah ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dede Hendra SEMM. Masuk ke materi pertama, yaitu ada latar belakang. Dalam era globalisasi, perusahaan multinasional atau MNC memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui inovasi, ekspansi pasar, dan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Salah satu MNC terkemuka di dunia adalah PT Samsung, yang bergerak di berbagai sektor seperti elektronik, teknologi informasi, dan manufaktur. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar, kinerja keuangan Samsung menjadi sorotan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar global, seperti perubahan teknologi, fluktuasi permintaan, serta persaingan ketat dengan perusahaan lain. Evaluasi kinerja keuangan merupakan aspek penting dalam memahami sejauh mana sebuah perusahaan mampu mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan analisis keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas, kinerja perusahaan dapat diukur secara objektif. Materi kedua yaitu ada company profile, di mana Samsung adalah konglomerat multinasional asal Korea Selatan yang didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan. Seiring waktu, Samsung berekspansi ke berbagai sektor termasuk elektronik, konstruksi, dan pembuatan kapal. Saat ini Samsung dikenal sebagai salah satu produsen elektronik dan semikonduktor terbesar di dunia. Materi selanjutnya yaitu ada beberapa kategori produk yang diproduksi oleh Samsung. Yang pertama itu ada smartphone dan tablet, di mana lini ponsel flagship dengan performa tinggi dan fitur canggih, juga tablet dengan berbagai ukuran dan spesifikasi untuk kebutuhan multimedia dan produktivitas. Yang kedua ada peralatan rumah tangga seperti televisi dan mesin cuci berbagai model dengan teknologi terbaru untuk efisiensi dan kebersihan optimal. Selanjutnya ada perangkat wearable dan komputasi seperti jam tangan pintar dengan fitur kesehatan dan kebugaran, earbud nirkabel dengan kualitas suara tinggi, laptop, notebook, juga monitor. Selanjutnya ada peralatan audio dan video seperti soundbar dan home theater. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis laporan keuangan, di mana metode untuk analisis laporan keuangan sendiri yaitu ada metode analisa pertumbuhan, metode tren dan indeks, dan ada metode analisis rasio. Dan di mana teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam makalah ini yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Kita masuk ke teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Pada analisis laporan keuangan ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah current ratio, di mana current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya yang dijamin oleh aset lancar. Untuk rumus current ratio sendiri yaitu current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Pada tahun 2016, kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar yang dijamin oleh aset lancar yaitu sebesar 59,01%. Hal ini mengalami peningkatan kemampuan daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 yang hanya mampu membayar hutang lancar dengan jaminan aset lancar dengan rasio sebesar 10,09%. Lanjut yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu merupakan suatu rasio yang berfungsi sebagai menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Pada analisis laporan keuangan ini, rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt to equity ratio atau biasa disebut DER, di mana rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan modal sendiri. Untuk rumus
Dari-nya sendiri yaitu adalah total liabilities dibagi total equity dikali 100%. Pada tahun 2016, kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial dengan jaminan modal sendiri sebesar 84,25%. Hal ini mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, di mana tahun 2015 yaitu memiliki rasio sebesar 114,805%. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas adalah alat yang membantu kamu menilai seberapa baik suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Pada analisis laporan keuangan ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah net profit margin atau NPM, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Untuk rumus dari NPM-nya sendiri, yaitu earning after tax dikurang net sale dikali 100%. Pada tahun 2016, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan sebesar 30,58%. Hal ini mengalami penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan daripada tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, laba bersih yang dihasilkan dari penjualan rasionya sebesar 30,61%. Selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas adalah membantu analis mengukur bagaimana perusahaan menangani manajemen inventaris. Di laporan keuangan ini, rasio aktivitas yang digunakan adalah total asset turnover, di mana rasio ini mengukur sejauh mana pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan revenue sendiri. Untuk rumusnya dari total asset turnover yaitu net sale dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2016, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan revenue dengan menggunakan asetnya itu sebesar 2,35%. Sedangkan hal ini mengalami penurunan kemampuan perusahaan tahun sebelumnya, di mana tahun 2015 ini memiliki rasio sebesar 31,96%. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Dari berdasarkan laporan keuangan yang sudah disajikan, kemampuan perusahaan dalam membayar hutang mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai 2016. Namun, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial, menghasilkan laba bersih dari penjualan, dan menghasilkan revenue dengan aset mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai 2016. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi makalah yang sudah saya buat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.